Kita jaga alam. Alam jaga kita. Kita jaga alam. Alam jaga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. 1. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pengelolaan persampahan. 2. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pengelolaan persampahan. 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pengelolaan persampahan. 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pengelolaan persampahan. 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Sejalan dengan hal itu, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya mempunyai 4 indikator kinerja utama, yaitu 1. Indeks Kualitas Air atau IKA. Indeks Kualitas Air atau IKA adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter yang mengurangi sejumlah besar informasi ke nomor tunggal, biasanya berdimensi dengan cara yang mudah direproduksi. Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar. 2. Indeks kualitas udara atau IKU. Indeks kualitas udara atau IKU yaitu suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. 3. Indeks kualitas tutupan lahan atau IKTL. Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penyebab turunnya nilai IKTL adalah penurunan tutupan belukar, hutan lahan kering sekunder, dan hutan tanaman yang cukup besar menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan campuran atau kebun campur. 4. Prosentase sampah yang terkelola. Pemerintah dalam rangka mengelola sampah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional atau Jakstranas, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada tahun 2017. Target pengelolaan sampah yang ingin dicapai adalah 100% sampah terkelola dengan baik sehingga targetnya Indonesia bersih sampah tahun 2025 bisa terwujud. Dalam rangka menciptakan suasana birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, dapat melayani publik secara akuntabel atau bertanggung jawab, serta berpegang pada nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Maka, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kegiatan komponen pengungkit reformasi birokrasi yang terdiri dari 8 area perubahan, yaitu 1. Manajemen perubahan. Sosialisasi dan pembinaan terhadap pegawai merupakan salah satu cara untuk melakukan perubahan dalam manajemen organisasi. Penerapan budaya kerja yang baik, budaya melayani, revolusi mental akan menjadikan aparatur sebagai agent of change atau agen perubahan. Di masa pandemi COVID-19, dalam melaksanakan kebijakan adaptasi kebiasaan baru, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya menerapkan 11 inovasi, yaitu 1. Pakai masker saat keluar rumah. 2. Cuci tangan dengan sabun. 3. Jangan menyentuh bagian mata, hidung, mulut sebelum cuci tangan. 4. Jaga jarak dan jauhi kerumunan. 5. Makan makanan yang bergizi, jauhi rokok dan alkohol. 6. Lakukan istirahat yang cukup. 7. Kelola stres dan selalu berpikiran positif. 8. Olahraga yang teratur. 9. Buanglah sampah pada tempatnya. 10. Tanam pohon di sekitar rumah dan jangan merusak alam. 11. Buang sampah atau limbah B3 di tempat khusus. 2.
Penataan peraturan perundang-undangan. Sudah dimilikinya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan satu landasan yang harus diperkuat dengan pengimplementasiannya di lapangan. Sudah diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu upaya dalam rangka menentukan arah kebijakan dalam mengurangi dan menangani sampah, serta akan diperkuat lagi pada tahun ini akan disusun Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 3. Penguatan organisasi atau kelembagaan. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 94 Tahun 2019 tentang tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup telah dilakukan penguatan kelembagaan terutama sektor pertamanan dan pemakaman. Sektor pertamanan dan pemakaman ditangani oleh seksi tersendiri yaitu Seksi Pertamanan dan Pemakaman. Selain di internal dinas, penguatan kelembagaan juga dilakukan di eksternal dinas dalam rangka membangun kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di antaranya, membentuk Forum Komunitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya atau FKLH, membentuk Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia atau HPAI Kabupaten Tasikmalaya, serta penguatan kelembagaan Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit. 4. Penguatan tata laksana. Untuk memperkuat tata laksana, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan e-government. Di antaranya, Sistem Perencanaan dan Penganggaran menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Sistem Pelaporan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN. Sistem Pengadaan menggunakan aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE Kabupaten Tasikmalaya. Membuat standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya dengan menyusun standar operasional prosedur atau SOP untuk menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur. 5. Penguatan pengawasan. Dalam rangka memperkuat pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya menjalankan fungsi teknostruktur atau fungsi bantuan teknis seperti pengawasan dan fungsi support staff atau fungsi pendukung atau kesekretariatan. Selain itu, dalam rangka pengaduan masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya melayani pengaduan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung seperti media sosial. 6. Penguatan manajemen SDM aparatur. Dalam melakukan reformasi birokrasi di area penguatan SDM aparatur, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan pendidikan dan latihan penilaian AMDAL, Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Kepemimpinan bagi pejabat struktural. 7. Penguatan akuntabilitas. Dalam memperkuat akuntabilitas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja atau SAKIP melalui aplikasi Sadaspor Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, dalam rangka pengadaan barang, menerapkan e-procurement untuk pengadaan alat angkut sampah dan lainnya. 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik perizinan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan sistem pelayanan satu pintu melalui aplikasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online System Submission atau OSS. Melakukan inovasi pelayanan publik dengan menyediakan loket layanan perizinan. Demikian paparan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih.